kajian kita kali ini masih mengkaji mengenai kesunahan di bulan Ramadan. Dalam kitab Yana juz 2 halaman 255 disebutkan wa iktsaru ibadatin, dan sunat memperbanyak ibadah. Kenapa di bulan Ramadan disunatkan memperbanyak ibadah? Karena di bulan Ramadan merupakan waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Kemudian bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, kemudian mudah untuk berbuat amal baik. Nah, pahala dilipat gandakan karena memang ada hadis Rasul, an-nafilata fi Ramadana ya'dilu sawabuha sawabal faridah. Sesungguhnya perbuatan sunat, ibadah sunat itu setara pahalanya dengan pahala ibadah fardu di luar Ramadan. Wal faridatu bisab'ina faridatin fi ghairi, dan satu perbuatan fardu maka pahalanya setara dengan 70 kali fardu di luar Ramadan. Itu dilipat gandakan. Kemudian di bulan Ramadan sangat mudah untuk berbuat amal baik. Kenapa? Karena yang menghalang-halangi kebaikan itu ada dua. Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan. Adapun di bulan Ramadan kita berpuasa, nafsu itu dipenjara. Dipenjara, masjunatun bil ju'i wal atshi, masjunatun dipenjara oleh lapar dan dahaga. Sehingga tidak bisa apa-apa nafsu. Nah, dipenjara oleh lapar dan dahaga. Tidak bisa menghalang-halangi berbuat kebaikan. Yang kedua syaitan. Setan di bulan puasa itu dibelenggu, wasufirati syayatin. Setan dibelenggu di bulan Ramadan. Maka tidak bisa berkutik, tidak bisa menghalang-halangi berbuat kebaikan. Maka karena di bulan Ramadan tidak ada yang menghalang-halangi baik nafsu maupun setan, maka mudah untuk berbuat baik. Gitu ya. Maka mudah berbuat baik, kecuali illa liman ghalaba alaihi syaqa'u, kecuali orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk celaka. Ya, kecuali orang yang akan celaka. Jadi meskipun di Ramadan orang yang akan celaka, ya tetap aja malas-malasan. Itu ya. Harusnya kalau yang normal itu mudah berbuat baik. Kecuali orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, kalau kita malas-malasan di bulan Ramadan, tidak memperbanyak ibadah, takut terkena ancaman doa malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis dari Abu Ya'la yang termuat di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban nomor 907. Di sana disebutkan ketika Rasulullah SAW naik mimbar, tangga yang pertama baca amin, tangga yang kedua baca amin, tangga yang ketiga baca amin. Sahabat heran, kok ya harus tidak biasanya naik tangga baca amin, amin, amin sampai 3 kali. Rasul berkata bahwa ketika saya naik tangga yang pertama, Jibril kemudian berkata, barang man adroka syahra Ramadan falam yugfarlah padakhalan nar fa'adahullah kul amin fakutu amin. Kata Jibril ketika naik tangga yang pertama, barang siapa yang menemui bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah, maka didoakan semoga masuk neraka, semoga dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kata Jibril, aminkan. Maka Rasul, amin. Itu yang pertama. Makanya ketika ada orang di bulan Ramadan masih bermalas-malasan sehingga tidak mendapatkan ampunan Allah. Jadi kenapa dia di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah, sementara di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian ada bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah. Setan dibelenggu, kenapa tidak mendapat ampunan Allah? Berarti dia malas, tidak melakukan amal soleh yang menjadi sebab mendapatkannya ampunan Allah. Itu ya, malas. Orang lain berpuasa, dia tidak. Orang lain tarawehan, dia tidak. Orang lain sibuk tadarusan, dia tidak. Orang lain sibuk iktikaf di masjid, dia tidak. Malas. Yang namanya ibadah malas. Nah, makanya di bulan Ramadan saja yang setannya dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dia malas-malasan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, makanya pantas kalau oleh malaikat Jibril didoakan supaya masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Gitu ya. Na'udzubillahi. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang rugi. Ramadan lewat begitu saja tanpa dimanfaatkan dengan memperbanyak ibadah. Gitu ya. Tapi kita harus mampang mumpung, aji mumpung kita diberi kesempatan hidup, kesempatan untuk beribadah. Manfaatkan Ramadan untuk perbanyak ibadah, perbanyak tadarus, perbanyak iktikaf, kemudian kajian ilmu.
kemudian ibadah tarawih, ibadah sunat, duha, tahajud, perbanyak witir itu di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan.